Teman-teman, jadwal tayang saham blue chip sudah tiba nih. Kira-kira harus pilih saham blue chip yang mana? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas tentang strategi kita di saham blue chip ya. Karena ini sudah memasuki bulan Agustus minggu kedua dan kita tahu bahwa ini sudah saatnya jam tayang saham-saham blue chip. Nah, mungkin ada investor yang sudah pegang blue chip lama banget dan sudah nggak tahan mau keluar. Atau ada yang justru baru kepingin beli karena mau menggunakan momentum ini untuk mencari cuan. Nah, itu semua jawabannya akan teman-teman dapatkan dengan menonton video ini sampai selesai. Yuk, kita langsung saja mulai. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel EJ Invest ini dan ingin bertanya seputar grup premium EJ Invest, bisa langsung hubungi kami di Telegram ya, @EJInvestAdmin. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami @ejinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham dan melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium EJ Invest. Oke, jadi teman-teman, sekarang saya akan mulai dengan membahas IHSG dulu ya teman-teman. Jadi saat video ini dibuat, IHSG ini tanggal 18 Agustus itu volatile sekali. Dari yang awal pagi-pagi itu terjadi koreksi sebesar 0,7% ya, tiba-tiba mendadak rebound sehingga pada at the end of the day itu plus 0,5%. Jadi ini IHSG aja bisa sefluktuatif ini. Jadi teman-teman, kita harus sangat hati-hati ya strategi dalam entry ataupun exit the market. Jadi jangan sampai pas ke bawah tiba-tiba panic selling, lalu teman-teman lepas, lalu sahamnya rebound, udah bingung mau masuk lagi. Kenapa? Karena pas rebound cepat sekali naiknya. Oke. Nah, sekarang teman-teman juga sudah melihat ya, bulan Agustus itu memang zamannya blue chip ya, atau kita sebut jam tayangnya sektor blue chip. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan teman-teman ya, di bulan Oktober dan di bulan September ini adalah bulan-bulan di saat nanti IHSG itu koreksi. Nih saya coba kasih perlihatkan data dulu ya. Di tahun 2018 awal Oktober itu kita lihat ternyata blue chip itu atau IHSG itu koreksi ya. Ini 5 Oktober ini kan di bawah. Jadi sebelum memasuki bulan Oktober, awal Oktober itu IHSG ada terjadi koreksi ya, walaupun tidak terlalu signifikan. Sekarang kita lihat di tahun 2019. Di tahun 2019 itu pertengahan bulan September IHSG koreksi. Jadi teman-teman lihat ini 13 September itu agak sedikit di atasnya ya, setelah itu IHSG terjadi koreksi ya. Jadi setelah pertengahan September IHSG koreksi. Nah, di tahun 2020 pas Covid kemarin, ini apa yang terjadi? Di tanggal 28 Agustus ternyata itu puncak-puncaknya IHSG di atas, setelah itu juga terjadi koreksi. Itu di tanggal 28 Agustus ya, berarti koreksinya itu mulai awal September. Nah, sekarang ini kita kan sudah memasuki minggu kedua Agustus ya. Jadi ada 2 minggu lagi sebelum bulan Agustus lewat. Apakah IHSG ini akan lanjut rally atau nanti IHSG sudah mau koreksi kembali? Nah, itu justru yang akan kita bahas semua dan strateginya bagaimana. Sekarang saya akan mulai dulu ya teman-teman dari memberikan data top buy asingnya atau net foreign buy. Jadi saya tarik data ini dimulai dari awal bulan Agustus ya, tanggal 1 sampai tanggal 18 Agustus saat video ini dibuat. Jadi teman-teman lihat top buy itu ada di BBCA ternyata, dan jumlahnya itu spektakuler sekali ya, 1,6 triliun. Ini besar sekali. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini di atas atau top buy asing ini ya, itu ada big banks, ada BBCA, ada Bank Mandiri dan juga ada BBNI. Nah, yang menariknya nih teman-teman, Bank Mandiri atau BMRI tidak ada di dalam top buy asing ya. Teman-teman nggak bisa ketemu BMRI di sini. Jadi teman-teman mungkin bagi investor yang sudah pegang Bank Mandiri sangat lama, itu boleh pertimbangkan ya apakah masih mau di hold atau pelan-pelan justru malah exit, karena memang kita lihat kalah ya dari segi sentimen dari asing ini Bank Mandiri dibanding dengan bank-bank lainnya. Oke. Nah, jadi nanti saya akan membahas beberapa saham blue chip yang ada di top buy ini ya, supaya kita tahu jelas bahwa asing saja sudah mulai masuk banyak ya. Nah, teman-teman yang belum punya barang kira-kira seperti apa? Saya akan mulai dari Bank BCA dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau lihat ya, 10 hari terakhir bahkan ini asing spektakuler sekali beli di Bank BCA ya. Naik masuk terus uang dananya, dan hari ini itu masuknya langsung 517 miliar, gede banget. Itu pagi-pagi kalau teman-teman perhatikan grafik BBCA itu sempat naik sampai 5%. Ini bank blue chip yang dimana market cap-nya super jumbo bisa naik sebesar 5% dalam waktu hanya berapa menit. Jadi teman-teman harus tahu berapa banyak dana asing yang masuk ke saham BBCA ini. Nah, tetapi teman-teman perlu perhatikan, saham BBCA ini sudah terjadi kenaikan cukup signifikan yang dimana dari 30.000 lebih, bahkan di bawah 30.000
sekarang sudah mencapai 33.000. Jadi teman-teman yang punya BBCA ini justru juga harus perhatikan dengan baik ya. Nanti kalau memang sudah ada terjadi distribusi oleh asing itu teman-teman justru harus profit taking, jangan sampai ketinggalan nanti terlanjur koreksi lagi. Nah sekarang kita lihat dari ASI. ASI juga ini rekornya luar biasa ya. Asing masuk terus bahkan dengan jumlah yang sangat besar. Walaupun beberapa hari pada tanggal 23 sampai tanggal 29 bulan 7 ya, itu ada penjualan tetapi tidak terlalu signifikan. Sisanya itu asing beli terus dengan jumlah yang sangat besar. Jadi teman-teman lihat Astra International ini masih cukup oke ya jangkar panjangnya. Bank BNI juga teman-teman lihat ya hari ini belinya luar biasa 5% lagi naiknya ya. Dan kita lihat beberapa hari terakhir ini bahkan 1 bulan terakhir ini juga terjadi pembelian yang luar biasa oleh asing. Jadi Bank BNI ini cukup oke ya. Nah sekarang Bank BRI. Bank BRI ini agak sedikit mix ya teman-teman. Sempat beli lalu jualnya besar, lalu beli lagi lalu jualnya besar lagi. Dan sekarang 3 hari terakhir ini baru Bank Mandiri ini terjadi pembelian. Nah jadi teman-teman harus sedikit hati-hati nih karena BBRI ini kan kepingin right issue ya, jadi teman-teman harus hati-hati kalau harganya ini mungkin bisa saja nggak terlalu rally dulu karena mau dijaga untuk mungkin kepentingan right issue itu teman-teman perlu analisa lebih dalam lagi. Jadi teman-teman bisa lihat dari segi broker summary memang agak sedikit in and out ya kalau dari pihak asing. Oke, sekarang berikutnya ini teman-teman harus lihat secara khusus ya Inco ya. Teman-teman perhatikan Inco ini cuma dalam dijual oleh asing itu cuma 2 hari dan itu jumlahnya sangat kecil, itu di mana di tanggal 3 Agustus dan juga di tanggal 5 Agustus. Sisanya ya teman-teman itu diborong oleh asing dengan luar biasa banyaknya, dan ini kalau teman-teman lihat lebih belakang lagi ya, asing itu terus memborong Inco. Jadi teman-teman harus perhatikan, asing itu biasanya belanja itu jangka panjang, dan kalau mereka berani tanam begitu banyak dana di Inco begitu besar ya, saya yakin jangka panjang ini Inco masih punya masa depan yang sangat bagus ya teman-teman. Bisa perhatikan dengan baik, oke? Dan yang berikutnya ada Telkom ya teman-teman. Telkom juga nggak kalah ya, cuma dijual dalam asing tuh 3 hari doang. Sisanya diborong oleh asing dengan jumlah yang sangat besar. Oke, jadi teman-teman sudah ada gambaran. Nah, sekarang kita lihat strateginya ya. Kita mulai melihat dan membandingkan harga yang tahun ini bulan Agustus dengan tahun lalu 2020 di bulan Agustus yang sama ya. Kalau teman-teman lihat 1 tahun terakhir BBCA itu sudah naik 4% ya dengan harga tahun lalu. Nah, teman-teman perhatikan ini. BBCA itu sempat di bulan Agustus tahun 2020 itu di 33.000, dan sekarang saat video ini dibuat BBCA juga sudah mencapai 33.000. Nah, artinya ini sudah mendekati harga tertinggi tahun 2020 kan. Nanti saya akan perlihatkan dari segi fundamentalnya supaya kita ada comparison apakah sudah terlalu tinggi atau masih bisa entry. Dan Bank Mandiri teman-teman, kalau kita lihat Bank Mandiri ini justru malah kenaikannya sudah 14% dibanding tahun lalu. Dan kalau kita lihat tertinggi mereka di tahun 2020 Agustus itu di harga 3.800 ya. Jadi teman-teman sekarang lihat harga sekarang BBRI ini sudah di atas dengan harga tertinggi di bulan Agustus tahun 2020. Nah sekarang kita lihat performance mereka gimana. Nah ternyata teman-teman BCA ini ya, kita bandingin dengan tahun 2020 punya laporan keuangan dengan tahun 2021. BCA ini dari sisi revenue ternyata kurang lebih sama ya, 33 triliunan. Nah, dari net profit ada sedikit penambahan ya, 1 triliun lebih, 2 triliunan. Jadi kalau kita lihat dari sisi performance di tahun 2020 dibanding dengan tahun 2021, berarti BCA kan ada sedikit kemajuan. Berarti cukup wajar dong kalau misalnya kita berasumsi bahwa nanti BCA itu bisa lebih tinggi dibanding harga 33.000 karena performance mereka memang ada sedikit pertumbuhan. Jadi teman-teman perhatikan ya. Dan kalau misalnya sampai 34.000 masih bisa saya, dan apalagi nanti BCA itu ada sentimen tambahan yaitu ada bank digital yang bernama Blue ya. Cuma teman-teman harus tahu, setelah menyentuh harga 33.000 ini, BCA itu langsung amblas loh ya teman-teman, dengan super cepat sampai di sisa harga 20 ribuan lebih. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau memang mau beli BCA atau punya BCA ini, jangan terlalu greedy ya. Nanti kalau memang udah terjadi rally yang cukup tinggi, itu perlu langsung profit taking. Karena menurut saya nanti di bulan Oktoberan atau September-Oktober ini bisa koreksi cukup cepat juga di saham blue chip ini. Nah, bagaimana dengan BBRI? Kalau BBRI kita lihat fundamentalnya bagaimana performance mereka. Dari segi revenue mereka ada kenaikan ya. Dan ini lumayan ya, beberapa triliun, 3-an triliun. Dan kalau dari sisi net profit juga sekitar 2 triliunan ya. Jadi emang ada improvement nih di BBRI. Sekarang kita lihat dari harganya. Nah, berarti kan tercermin dengan harganya ya. BBRI sekarang sudah 14% lebih mahal dibanding tahun lalu. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik. Ini sudah 14% lebih mahal loh ya.
Kalau untuk mau target sampai jauh ke 4.500 atau bahkan mau sampai all time high ini, menurut saya ini jangan terlalu muluk-muluk karena ini harga window dressing. Kita nggak bisa compare harga sekarang dengan harga window dressing. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan terlalu over optimis, dan misalnya kalau memang sudah ada profit yang bisa didapatkan, teman-teman boleh profit taking. Nanti beli lagi pada saat mereka amblas di bulan-bulan Oktober ini ya, teman-teman. Kita lanjut sekarang ke saham berikutnya. Ada BBNI dan ada ASI. Oke teman-teman, nah ini sangat menarik. Dan sebelum saya lanjut untuk membahas saham-saham ini, teman-teman bisa support channel ini dengan menekan tombol like di bawah ya, dan subscribe channel Eji Invest supaya channel ini terus akan semakin tersebar lagi ke banyak penonton lainnya. Oke, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya kalau jika teman-teman merasa bermanfaat. Oke, kita lihat ya, BBNI teman-teman. Kenaikannya sudah 7% ya. Dan kalau Astra ini malah berbeda. Astra itu malah turun sekitar 1,42% dibanding dengan harga mereka pas COVID ya teman-teman. Jadi kita perlu kaji dengan lebih dalam nih apa yang terjadi dengan BBNI dan Astra ini. Nah, sekarang kita lihat dari sisi performance ya. BBNI dulu deh, kita mulai dari BBNI. Revenue mereka turun, oke? Jadi dari revenue ternyata BBNI itu turun. Cuma yang kita perlu perhatikan adalah net profit mereka naik sekitar 0,5 triliun ya. Jadi revenue-nya turun tetapi ada sedikit kenaikan dari net profit. Nah menurut saya ini sebenarnya tidak terlalu menarik ya. Karena kalau misalnya revenue tidak berkembang, berarti kan perusahaannya tidak berkembang. Ini mungkin mereka hemat ini dan itu sehingga net profitnya ada kenaikan. Tetapi kalau revenue-nya justru turun, ini teman-teman tetap harus hati-hati. Apalagi tahun 2020 kan COVID ya. Kenapa sekarang malah makin turun revenue-nya. Nah, jadi sekarang kalau kita bandingin harga BBNI yang sudah naik 7% dibanding dengan harga Agustus tahun lalu. Nah, Agustus tahun lalu itu sempat sih memang naik ke harga 5.400-an. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau memang nanti BBNI bisa sampai ini 5.600 atau bahkan 5.700, itu teman-teman ya boleh pertimbangkan untuk profit taking sebagian dulu saja. Karena ya memang secara revenue ya performance tidak terlalu improving ya BBNI. Nah sekarang Astra bagaimana? Yang tadi sahamnya turun ya. Astra revenue ini ternyata naiknya cukup besar ya. Cuma yang terjadi adalah net profitnya amblas ya, dari 11 triliun menjadi 8 triliun. Nah teman-teman harus perhatikan ya dari sisi gross profit dan operating profit. Ada sedikit improvementnya. Jadi revenue, gross profit, dan operating profitnya itu ada kenaikan. Cuma pada saat dinetkan semua itu masih tetap ada penurunan. Nah jadi kalau kita lihat ini ada mixed feeling ya, net profit turun tapi yang lain berkembang, revenue-nya berkembang dan lain berkembang. Sehingga memang kalau kita lihat ini lebih spekulasi ya. Astra ini menurut saya kalau kita perhatikan dari sisi foreign flow, boleh teman-teman beli ya kalau misalnya harganya udah di sekitar 5 ribuan atau 4 ribu lebih. Nah nanti profit takingnya mungkin di sekitar 5.700 atau 6.000, mungkin sekitar segitu ya, karena memang ada improvement dari sisi revenue. Tetapi kalau mau incar jauh-jauh ya teman-teman harus hati-hati dulu ya, jangan terlalu optimis seperti yang saya bilang, karena bulan Oktober beberapa minggu kemudian akan bisa amblas ke bawah. Oke, yuk sekarang kita lanjut. Nah berikutnya ada Telkom dan Inco ya teman-teman. Kalau Telkom ini ya kenaikannya, pergerakannya ini sebenarnya cukup stabil ya, dari 3.000 sampai 3.500 ini cukup sideways. Nah, sekarang kita lihat tahun lalu ternyata Telkom itu turun terus sampai bahkan sempat di 3.000, lalu pada saat bulan Oktober itu udah 2.500-an lebih ya, 2.600. Nah, sekarang di saat video ini dibuat 1 tahun kemudian 2021 ya, itu harganya sudah naik 14% ya. 14% dari harga tahun 2020. Dan kalau Inco ini naiknya sudah 35% loh ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan ada apa dengan performance-nya, apakah sesuai dengan harga sahamnya atau tidak. Nah, dari Telkom kita coba lihat ya, Telkom itu revenue-nya turun, gross profit-nya turun. Tetapi teman-teman harus lihat, ini Telkom adalah data dari bulan ketiga Maret, karena first quartal ya. Karena kuartal keduanya belum keluar. Jadi saya tidak bisa terlalu membandingkan seperti saham-saham lain karena secara laporan keuangan belum lengkap ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sisi kuartal pertama memang ada sedikit penurunan ya. Tetapi ya memang di kuartal pertama Telkom itu masih stuck aja, harganya ya begitu-begitu. Baru-baru ini sahamnya naik. Nah jadi teman-teman perlu sangat perhatikan ya untuk kuartal kedua nanti laporan keuangannya seperti apa, dan terus perhatikan dari sisi net foreign buy-nya. Kalau memang asing terus belanja Telkom, dan apalagi Telkom ini kedepannya memang sudah investasi di saham-saham yang berpotensi menjadi unicorn,
ada 13 saham kan. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan secara khusus untuk Telkom ini. Karena kalau memang asing terus belanja, ini mungkin Telkom akan lanjut naik. Nah, bagaimana dengan Inco ya teman-teman? Inco, kita lihat revenue-nya bertambah ya, ada pertumbuhan. Dan juga gross dan operating profit ini bertumbuh cukup signifikan dari yang cuma 500 miliar menjadi 1,2 T. Itu super besar ya teman-teman menurut saya. Dan dari net profit juga ada bertambah. Nah, kalau teman-teman perhatikan harganya memang sudah naik 35% ya. Cuma kalau kita bandingin dengan beberapa bulan yang lalu, itu Inco sudah koreksi lumayan ya dari yang harga 6.000-an, hampir 6.000, 5.500-an. Setelah itu koreksi menjadi 5.000. Nah, teman-teman harus ingat kembali, Inco itu diborong oleh asing dengan jumlah yang besar dan konsisten. Dan kita tahu sifat asing itu kan jangka panjang. Jadi kalau teman-teman nanti terus melihat ada pembelian oleh asing, walaupun nanti Inco turun, itu teman-teman boleh pertimbangan untuk beli Inco yang untuk dan di keep jangka panjang, dan mungkin kita akan bisa panen di saat window dressing nanti. Karena window dressing saat itu Inco bisa mencapai 6.500-an, ya itu kalau beli di harga sekarang ya teman-teman bisa cuan lumayan juga di saham-saham blue chip ini. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Nah, tadi kita melihat dari sisi grafik dan perbandingan dengan performance mereka. Sekarang teman-teman perlu refresh kembali ya sentimen-sentimen yang ada di saham-saham blue chip ini. Perlu teman-teman ketahui ya, BBCA itu kan sudah mau stock split dan juga ada sentimen Bank Digital Blue ini. Mungkin mereka IPO 2 tahun lagi di tahun 2023 mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, tetapi teman-teman harus tahu sentimennya itu ada. Saya stock split ya dalam waktu dekat, berarti dalam waktu pendek ini BBC masih bisa ada kemungkinan rally. Dan untuk nanti ke depannya 2 tahun lagi, ini masih ada isu yang bisa mereka pakai ya. Jadi sehingga menurut saya BBC ini cukup aman kalau teman-teman ini investor jangka panjang ya, masih bisa naik. Tetapi kalau teman-teman mau swing di BBCA, ya nanti kalau udah naik di sell, pas turun buy lagi ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau BRI ya teman-teman, ini sekarang kita lihat BRI ini sentimen cukup banyak, ada BRI Ventures ya, mereka ada beli agro, maksudnya BRI Ventures ini bekerja sama dengan agro dan juga beberapa hal lainnya. Dan kita lihat BRI ini ada right issue yang dimana mereka mau akuisisi Pegadaian dan lain-lain, dan juga memang ingin berencana menjadi holding ultra mikro ya teman-teman. Jadi BRI ini banyak banget sentimennya. Cuma kalau selama belum terjadi right isunya ini teman-teman, kita harus perhatikan harganya ya. Siapa tahu mereka akan jaga di bawah supaya harganya tidak terlalu fluktuatif. Nanti pada saat right issue mereka sudah berhasil, baru saham BBRI itu bisa lanjut naik. Jadi teman-teman harus tetap analisa sentimen-sentimen BBRI seputar right isunya. Nah, bagaimana dengan ASI? Kalau ASI ini dia punya sentimen ya cuma kerjasama dengan GoTo ya, tidak terlalu banyak dibanding saham-saham lain. Nah, cuma teman-teman harus tetap perhatikan ASI ini memang dia punya jangka panjang sekali ya menurut saya ke depannya itu. Kalau Astra ini lanjut berinvestasi di tempat lain dan juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang menurut saya ke depannya ASI masih sangat bagus karena fundamental dan manajemennya itu terus berkembang. Oke. Nah, Telkom. Nah, teman-teman, ini yang menurut saya teman-teman harus perhatikan secara khusus. Selain Telkom itu cocok untuk menjadi stock dividend investing ya, karena dividennya kan gede. Ini kerjasama dengan GoTo juga ya. Lalu dia itu juga menjadi investor 13 startup calon unicorn ya teman-teman. Jadi bayangkan kalau dari 13 startup ini ada beberapa saja atau satu saja yang berhasil misalnya kan, itu Telkom akan sangat diuntungkan karena dia sebagai investor. Jadi kalau mereka punya startup ini berhasil, ya menurut saya Telkom akan diuntungkan semua ya. Jadi teman-teman perlu terus menganalisa lebih dalam dan serius dari pergerakan Telkom ini seperti apa. Nah, ada Inco ya teman-teman. Nah, saya tidak tahu rencana asing di Inco ini apa, apakah mau berkembang seperti apa, atau ada rencana yang kita tidak tahu, tetapi kita lihat Inco ini diborong terus-menerus, dan kita tahu ya Inco itu harga nikel naik dan juga ada sentimen baterai listrik. Jadi memang berita akhir-akhir ini tentang Inco tidak terlalu banyak, tetapi asing diam-diam belanja terus saham ini. Jadi teman-teman wajib ya perhatikan secara khusus untuk saham Inco ini. Dan yang terakhir ada BBNI ya teman-teman. BBNI ini sentimennya adalah buyback saham saja sih, tidak terlalu besar. Jadi kalau teman-teman misalnya terlalu banyak pegang BBNI ya, menurut saya bisa di switching ke saham blue chip lainnya yang masih lebih banyak sentimen, ataupun kita lihat secara asing mereka dibeli juga cukup banyak. Oke. Nah teman-teman, ada satu lagi nih, terakhir ada KLBF ya ternyata teman-teman. KLBF juga ternyata diborong oleh asing sangat besar dan sangat banyak. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri cuma 2 hari mereka dijual. Dan bagaimana dari sisi harga? Justru dari harga, Kalbe Pharma ini sudah koreksi 18% dari harga mereka di tahun COVID ya teman-teman.
COVID itu Agustus 1.600, sekarang cuma sisa 1.310. Nah, apakah saham ini justru malah tidak menarik atau ini kesempatan buat kita beli? Coba kita perhatikan. KLBF fundamentalnya ya teman-teman, ternyata kita bandingkan dulu performance-nya. Ada improvement ya dari 11,6 triliun menjadi 12,4. Dan berikutnya net profit-nya juga ada kenaikan kecil ya, 0,1 triliun ya. Nah, tetapi kenaikan ini menunjukkan bahwa KLBF ini konsisten. Dia itu performance-nya ada sedikit improvement dari tahun ke tahun. Nah, sekarang teman-teman lihat, performance-nya tidak terjadi penurunan dan asing lanjut borong terus saham ini tanpa berjualan yang berarti lah ya, menurut saya ini semua diborong. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga ya KLBF ini, dimana kalau misalnya nanti sentimen tentang COVID akan muncul lagi, kalau memang seumpamanya situasi COVID jadi buruk atau kita nggak tahu ya, mungkin ada gelombang ketiga atau apa, itu saham KLBF ini bisa spike dengan sangat signifikan. Apalagi di window dressing pada saat Desember, KLBF itu sempat mencapai 1.700-an, bahkan hampir mencapai 1.800. Jadi teman-teman, KLBF ini kalau teman-teman keep dan bisa dipanen pada saat window dressing, oke? Karena asing masih tetap menanam di saham KLBF ini, oke? Kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, sekarang bagi penonton mungkin yang baru ketemu channel AJ Invest dan belum sempat nonton video ini, saya akan cantumkan keempat video yang menurut saya wajib teman-teman nonton, karena ini akan memberikan teman-teman ilmu yang sangat-sangat penting ya. Pertama itu saya mengajarkan tentang right issue ya, dan kedua ada bandarmologi, dan juga saya ada mengajar ya atau mendiskus tentang 5 saham yang bisa menggantikan deposito, dan juga ada video yang membahas tentang 5 saham yang terafiliasi dengan GoTo. Ini semua menurut saya cukup bagus ditonton untuk teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa langsung klik linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Dan teman-teman jangan lupa kalau ingin mengikuti AJ Invest event ya, dimana bisa berpotensi mendapatkan giveaway cash jutaan rupiah, bisa langsung hubungi Telegram kami @AJInvestAdmin. Nanti teman-teman bisa diinfokan bagaimana cara bergabung dengan event ini. Oke, kira-kira videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.